teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun yang hangat untuk kalian semua. Salam sehat dan salam satu usul. Nah, kalau kalian nonton di video kemarin nih yang di Curup itu, juara pertama ini Panglima Putih, ada kan cuplikannya. Dan kalau kemarin kita tempat Mas Amar itu juara kedua, nih kita di tempat Panglima Putih yang juara pertama. Nah, di sini kita akan bertanya-tanya tentang mungkin ada sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya. Sepertinya bisa banyak blank kali sih. Ya, jadi semoga saja kita bisa dapat mengambil banyak manfaat dari apa yang akan disampaikan oleh Panglima Putih. Pertama, kita akan bertanya tentang awal-awal mula atau sejarahnya panahan ini. Ya, dulu kan saya pernah mencari di mana tempat latihan panahan ini, tapi nggak ada gitu kan. Nah, akhirnya saya cari-cari tetap nggak ada. Sampai saatnya kakak saya ketemu, nah baru tahu kalau ada panahan. Itu sebenarnya sejarahnya seperti apa ya? 3 tahun atau 4 tahun pesantren ini berdiri, itu saya sudah ngotak-ngatik busur dan bikin busur sendiri. Karena latar belakang saya sebagai seorang santri, saya alumni Pondok Pesantren Tembok Jereng. Dulu kami sering mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis. Dan salah satu yang menginspirasi saya itu bahwa hadis-hadis itu kalau tentang fikih, tentang syariat itu banyak yang maudhu, banyak yang doi, banyak yang palsu juga dan sebagainya. Tetapi ketika saya mempelajari hadis-hadis tentang panahan, itu semuanya sahih. Semuanya sahih. Dan saya akui inspirasinya berangkat dari situ tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Ya. Jadi itulah yang menginspirasi saya. Nah, kemudian ya, itu saya banyak membaca sejarah-sejarah di antara para sahabat Nabi yang ahli memanah. Di antaranya Sa'ad bin Waqqas, kemudian Khalid bin Walid dan lain sebagainya. Banyak sekali. Dan Sa'ad bin Abu Waqqas ini salah satu yang menginspirasi saya dalam ilmu panahan. Jadi beliau menjelang wafat itu minta diambilkan busur hadiah dari Rasul dan satu anak panah. Di situ masih di tempat berbaringnya karena beliau lagi sakit. Ya. Itu Transformasi nilai. Busur dan anak panah itu ditembakkan oleh sahabat kita, sahabat Rasulullah. Waalaikumsalam. Ayo, mari, ini Bang Zikri, ini Komandan Legal bersama Pak Azairin. Ayo, semua gabung sini, gak apa-apa. Nih, kita lanjut dulu ya. Kemudian beliau, sahabat Rasul Sa'ad bin Abu Waqqas ini menembakkan satu anak panah yaitu ke tiang rumah. Kemudian minta dicabutkan putrinya. Kemudian dipanahkan lagi. Hasil panahan beliau yang terbaring sakit itu tepat mengenai bekas cabutan anak panah itu tadi. Bang Zikri, sini dia gabung ini. Jangan biar sekalian nih transformasi nilai gawe kayak gini. Ini Mas Zikri ini pelatih An-Najiyah, pelatih dari SD Mutiara. Amin. Ini pelatih panah juga. Nah, kemudian 3 kali anak panah itu mengenai titik yang sama. Padahal beliau sakit. Oh, lagi sakit itu. Lagi sakit. Jadi titik yang sama itu 3 kali pas. Kemudian beliau ngomong seperti apa? Ya, bahwa Rasulullah itu betul-betul berbicara dengan wahyu. Jadi salah satu sahabat Rasulullah yang didoakan adalah Sa'ad bin Abu Waqqas. Tepatkanlah panahan Sa'ad bin Abu Waqqas. Terbukti, ya. Semenjak didoakan oleh Rasulullah, dah pernah beliau tuh meleset. Walaupun kadang mananya asal-asalan, masih kena tuh lah. Masih kena. Ini yang hebat itu bukan saatnya, doa dari Rasulullah itu. Doa dari Rasul itu. Nah, jadi ini salah satu yang menginspirasi saya. Kemudian yang kedua, jadi asar dari Khalid bin Walid. Apa kata beliau? Amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an nu'allima auladana Al-Quran war-rimah. Jadi Rasulullah itu mengajarkan, memerintahkan kepada kami, ajarilah anak-anak kalian itu belajar Al-Quran dan memanah. Kemudian ini ditafsirkan oleh para ahli hadis
ahli sejarah dan ahli hikmah dan sebagainya. Kalau seandainya memanah itu biasa-biasa saja, hal yang bukan yang luar biasa. Kenapa Rasulullah memerintahkan untuk belajar Al-Quran dan memanah? Artinya sama pentingnya, belajar agama penting, belajar memanah itu juga penting. Nah ini yang menginspirasi saya. Artinya memanah itu bukan hal yang dianggap remeh, hal yang dianggap biasa, melainkan betul-betul luar biasa. Nah sehingga tahun 2007 saya sudah bikin busur dari rotan. Biasa jadi aja. Turun pakai tali. Pakai tali benang yang benang tukang itu saya pilin. Nah itu pertama kali. 2007 itu sudah ngati-ngati. Bambu rotan. Iya. Jadi limnya itu dari rotan. Ya sudah diikat saja. Anak panahnya dari apa? Dari rotan udang. Rotan yang kecil-kecil. Ya kecil-kecil. Kayak itu tadi. Poinnya dari apa? Dari paku. Paku saya potong. Kemudian saya lancipkan, saya amplas, kemudian saya lilit dengan benang, kemudian kasih lem. Iya. Itu. Nah, kemudian panasnya, sayapnya itu dari sayap burung hantu. Saya kan dulu kan hobi nembak. Ini tanya Pak Azairin. Azairin ini kan orang perbakin. Jadi saya hobi berburu. Kalau dapat burung hantu saya cabut bulunya. Saya bikin panas. itu cerita sama dulu. Ya walaupun melanting-lanting kayak udang. Itu sejarah 5 meter luas. Nah kayaknya bisa 10 meter sampai 18 meter. Tahun 2009 itu ada kawan saya dari Pekanbaru yang selama ini sering nelpon saya. Kemudian dia berkunjung ke sini, ngelihat saya ahli memanah. Nah, Anda nggak tahu itu rupanya 2009 itu dia nelpon. Pakai nomor lain, ternyata nomor Malaysia. Dia telepon. Oh Ustadz, ya, saya ini kebetulan ya punya teman di tempat, mohon maaf ya, karena kutip perjudian di Malaysia, namanya Ginting. Ini ada yang panahan itu ada, dan antum harus berangkat ini. Harus ikut dalam sini, ya. Ikut apa kata ikut lomba lah ya, ikut lomba. Karena itu nanti dibikin orang taruhan, bikin orang judi. Bikin orang judi. Saya bilang, akhirnya saya nekat berangkat. Tapi memang jalur undangan, walaupun seketat apapun saya bawa gitu tuh ya biasa karena ada undangan. Ya, waktu itu belum ada Android, pakai HP BB paling mewah waktu itu. Dan alhamdulillah menang. Juara 1 saya 2009 itu tuh, pakai busur rotan itu tadi. Dan mau tahu hadiahnya waktu itu 20 juta tadi. 20 juta. Ya karena saya itu dijudikan orang, dipertaruhkan. Jadi bonus saya itu besar juga. Nah sehingga saya semakin giat latihan, akan tetapi ya, kegembiraan itu pulang dari Malaysia, saya tuh dianggap sebagai penyebar ajaran keras. Karena sering latihan itu, mungkin ada masyarakat yang lapor, ya kita memahami juga, masyarakat kan waspada pergerakan-pergerakan yang dianggap mengancam NKRI. Kita tidak bisa menyalahkan itu. Dan itu malah justru ada hikmah yang sangat baik sekali, sehingga saya didatangi oleh teman-teman dari Brimo, gitu kan. Kemudian viral bahwa ini pesantren teroris. Gitu. Dan alhamdulillah ada teman saya Pak Raden Sairendra dari fraksi PKB, kemudian pesantren-pesantren pimpinan kompak untuk membela saya. Hanya kami silaturahim ke Petanang dan cair, ya masa itu cair. Ya alhamdulillah kemudian saling maaf sebagainya. Dan lama kelamaan itu diakui oleh pemerintah bahwa ini bukan ajaran sesat. Jadi orang yang menekuni ilmu panahan itu betul-betul adalah orang ajar. Dan sekarang sudah resmi di bawah naungan Kormi. Untuk panahan tradisional itu di bawah naungan Kormi, artinya betul-betul dilindungi oleh negara, dilindungi oleh masyarakat. Alhamdulillah. Jadi itu perjuangan. Ya, itu sejarah panahan berasal dari di Kota Republik. Teman, ya dulu soalnya aku nyari banget tempat latihan panahan kan. Dan kebetulan, bukan kebetulan sih mungkin saya percaya takdir saya kenal sama abang ini yang ganteng ini karena dia saya bisa tahu tempat latihan. Oh di sini ada tempat latihan itu akhirnya sampai akhirnya saya kenal dengan Berian. Masya Allah. Nah, Yai, ya di ini kan apa masih banyak orang-orang ini yang mengatakan ngapain sih latihan panahan nembak tak jelas gitu kan, nembak IPS target 10 meter 2 meter kayak tidak ada kerjaan lain. Itu kalau
ibaratnya kalau orang ngomong Pemanah tapi di bawah perang juga tidak bakal berguna ini kan Iya. orang pakai nuklir pakai ini Betul. nah itu siapa ya Ya. Orang yang belajar ilmu panahan ya jangan identikan mau perang. iya Iya. Jangan orang yang belajar menembak diperbakin kemudian identik mau perang. Itu Ya, enggak lah. Iya. Apa orang yang belajar basket kemudian harus itu mau perang juga kan enggak. Ya berhubungan ini aja anak panah ini adalah alat tajam dan lain sebagainya. Jangan selalu mengidentikan dengan banyak yang belajar ilmu lempar pisau, tapi kan bukan untuk perang, semata-mata untuk olahraga. Tetapi dalam ilmu panahan, ya ini bukan hanya disunahkan, ini melainkan memberikan kemaslahatan bagi kita. Satu anak panah yang kita lemparkan ke target, yang kita panahkan ke target, itu adalah menaikkan derajat 1 derajat ke surga. Mencabutnya itu melepaskan 1 dosa, mengampuni dosa. Apa yang tidak luar biasa? Kemudian orang yang hadir di majelis ilmu panahan itu sama dengan hadir di majelis ilmu. Ya, tahu sendiri orang yang hadir di majelis ilmu itu satu bahasan, satu topik, satu bab, ya itu untuk menyamai pahalanya itu harus sholat tahajud 70 tahun. 70 tahun 70 tahun. Kemudian puasa di siangnya juga 70 tahun. Baru tersamakan pahalanya untuk orang yang hadis di majelis taklim. Majelis rimayah juga seperti itu. Nah, di zaman Rasul itu ada sahabat lagi scoring. Scoring manahan? Ya, cetak, ya. Azan, Bilal azan. Kemudian pada saat komat dikumandangkan, ya, itu sahabat-sahabat itu ada yang berutuan. Ya Rasul, itu orang itu sahabat-sahabat itu sibuk main panahan. Padahal dia sudah waktunya sholat, sudah waktunya jamaah. Apa kata Rasulullah? Bukan dimarahin, malah dibelain. Hum fis sholah, kata Rasulullah. Mereka juga sholat. Artinya apa? Orang yang lagi scoring panahan dengan orang yang jamaah itu imbang. Ini dalam tafsir hadis seperti itu. Artinya apa? Orang yang menghadiri majelis panahan dengan orang yang lagi jamaah sholat itu sama derajatnya. Artinya memang diberi fasilitas khusus, ruang khusus, ruang yang istimewa untuk orang yang belajar ilmu panahan. Jadi apa yang sia-sia dari situ? Ketika kita latihan itu dihadiri oleh malaikat. Makanya saya kalau latihan itu memakai minyak wangi dan lain sebagainya. Kenapa? Saya tahu bahwa majelis rimayah itu sama dengan majelis ilmu. Orang yang menyediakan fasilitas panahan, orang yang membuat panahan, orang yang memanah, itu sama, pahalanya sama, sama-sama mengantarkan ke surga dan menghapus 1 dosa. Berjalan dari tempat kita melepaskan anak panah ke target, itu sama dengan berjalan di Raudhah Jannah, berjalan di Taman Syurga. Kurang luar biasa seperti apa? Jadi nggak ada yang sia-sia dari belajar ilmu panahan. Ya, itu. itu teman-teman. Jadi jangan kalian ngedown gara-gara perkataan orang jadi buat apa mana kayak gini kan. Jadi kalian jadi hilang semangat untuk latihan memanah karena takut dikatain orang gitu kan. Ini Bang Zikirin coba harus kita masukkan juga ini pendapatnya gimana ini. Awal-awalnya cinta panah itu seperti apa? Seperti apa itu? Nah, jadi pertama kami manah itu tahun 2020. Pak Zerin. Nah, kami ingat betul waktu itu di BI. Nah, pas pertama manah kan kami cuman modalkan busur doang. Jadi waktu itu masih minjam ya. Nah, masih minjam. Tapi kok kalau dibawa manah masalah itu hilang ya. Nah, itu awalnya. Ya. Jadi lama-lama jadi cinta. awalnya galau. Iya. Jadi ada refreshingnya di situ. Iya. Kok enak, mana kalau ada masalah hilang, semuanya fresh gitu, pas pulang enak, kegiatan bagus gitu kan. Nah, mulai dari situ, berangkat dari situ. Akhirnya mulai melengkapi alat-alat, beli apa? Hero. Nah, dari situ mulailah rajin. Yang tadinya cuma cubo-cubo, lanjut tiap hari. Nah, jadi tiap hari. Itu awal mula suka memanah. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi dengan Yai kayak mana? Atau ada kesan-kesan atau sesuatu yang luar biasa selama Di atas, Pak. Yai ini? Banyak sesuatu yang luar biasa dengan Yai. Awal pertama kali buka kompi ya. Ya. Masih
bolang kalau kata orang. Nyari anak panah itu tidak keruan kemana-mana. 70 meter ada yang ngarah ke tembok rumah orang ya. Gitu. Akhirnya sekarang lapangan di situ sudah bagus, sudah ini. Walaupun masih kadang-kadang rumput panjang, bercari ya. Bercari. Nah, tapi insya Allah kalau tembakan Yai nggak keluar dari spons 70 meter. Luar biasa. Makanya kami banyak belajar dengan beliau. Gitu. Termasuk ngerakit Peru. Nah, itu banyak belajar dengan Kiai Peri. Gitu. Masya Allah. Udah banyak nih ilmunya. Wajar dia dapat julukan pendekar kelana. Kemana-mana. Mana-mana. Kalau aku dikasih julukan pendekar jungkir balik. Karena belum jelas. Masih belajar, tahap belajar. Nah, jadi teman-teman, banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan dari memanah ini. Selain tauhid, juga apa manfaat-manfaat yang bisa kita terapkan dari memanah, misal dari mengkoreksi diri lah, itu bisa diterapkan dalam diri kita ya. Iya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi yang belum memanah, ayolah memanah, daripada kalian nganggur nggak jelas gitu kan. Galau-galau. Ya. Galau. Coba aja loh, siapa tahu cinta seperti kami ya. Awalnya coba-coba, akhirnya jatuh cinta dan ya pengennya latihan terus gitu. Nah, untuk konsistensi itu seperti apa? Misalnya kayak kita scoring kan kadang di rambahan pertama itu bagus ya. Rambahan kedua, ketiga Ya. mulai pecah belah gitu kan. Nah, untuk konsistennya itu apa, banyak hal-hal yang mempengaruhi apa saja? Untuk mendapatkan perkenaan yang hampir sama, itu harus berangkat dari hal yang sama. Busur sama, tarian sama, jenis anak panah sama, beratnya sama, panah sama, berdiri sama, insya Allah perkenaan hampir sama. Orang yang tidak konsisten, ramalan pertama bagus, ramalan kedua kok berantakan, mungkin tarikannya lain dengan ramalan pertama tadi. Itu satu. Kemudian yang kedua, tempat berdirinya berbeda. Berdirinya berbeda, itu sudah mempengaruhi gravitasi juga berbeda. Sudut pandang yang berbeda, dan lain sebagainya. Kemudian nafas juga berbeda. Jadi untuk mendapatkan perkenaan yang hampir sama, itu harus berangkat dari semuanya sama. Sama dengan kita ilmu menembak. Kalau peluru itu 4,5 mm menggunakan pabrik A, kemudian peluru yang kedua menggunakan pabrik B dengan grain yang berbeda perkenaannya, ya, tidak akan bisa grouping. Jadi itu tadi intinya. Belum lagi faktor alam. Ramalan pertama anginnya normal, angin kedua puting beliung, hancur lah. Jadi posisi berdiri juga mempengaruhi. Anak panah berbeda juga mempengaruhi. Panjang pendeknya mempengaruhi. Tarian juga mempengaruhi. Banyak faktor yang membuat itu tidak sama. Kalau semuanya sama, untuk mendapatkan perkenan yang sama harus berangkat dari semuanya sama. Insya Allah sama. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita nggak bisa memastikan setiap rambahan kita harus kena di tempat yang tepat ya. Jadi kita hanya bisa melakukan sesuatu tembakan itu perkenaan yang hampir sama seperti kata Yai tadi kan. Ya. Jadi jangan pernah teman-teman kecewa gara-gara satu rambahan bagus, Betul. dua rambahan berikutnya buruk, kok kayak gini jadi ngedon gitu kan. Jangan pernah ngedon seperti itu. Satu lagi, faktor pikiran. Iya, kalau semuanya sama, pikiran kacau nggak akan bagus. Ini karena ada utang. Galau. Galau. Anak panah sudah tarian benar semua sama. Mau rilis tiba-tiba ingat chat itu belum dibalas oleh sahabat kaca. Tas lah Pak, hancur, kena jagrak. Patah semua itu. Ya, gitu. Nah teman-teman, karena waktu kita terlalu singkat ya, sebenarnya masih banyak yang ingin saya bahas dengan Yai dan Mas Zikri. Karena kesibukan, mungkin Yai juga ada kesibukan lain, jadi videonya bisa sebatas ini saja. Untuk kalian semua, ayo mulai sekarang kita semangat untuk memanah. Apalagi yang sudah memanah, jangan sampai kendor ya. Ada pesan-pesan untuk para pemanah ini, Yai? Pesan terakhir saja,
hal yang kita keluarkan, fasilitas, entah itu uang, tenaga dan sebagainya, untuk memenuhi keinginan kita dalam latihan panahan, itu dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mohon maaf Bang Firman, ini harga busur ini saya tahu nih, ini 2 juta lebih, 2,5 juta, 2 juta 150. Kalau Abang Firman beli, memang kehilangan uang 2,5 juta ya. Tetapi oleh Allah ini bukan dinilai belanja. Oleh Allah ini dinilai sedekah. Jadi hal yang kita keluarkan untuk kepentingan memanah itu bukan memboroskan uang, tapi dinilai sedekah. Bagaimana pahala sedekah? Dalam Al-Baqarah Allah pernah menjelaskan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang bersedekah di jalan Allah itu sama dengan orang menanam 1 butir padi. 1 butir padi tumbuh menjadi 7 batang, 1 batang berbuah 100 butir, 1 menjadi 700. Jadi nggak ada sia-sia. Sebanyak apapun yang kita keluarkan, diganti, pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih banyak. Kita belum pernah ya Bang Firman sedekah 2,5 juta blank gitu ya. Sakit rasanya. Tapi dengan belanja anak panah, belanja busur itu dinilai sedekah sebanyak. Padahal kepentingan kita sendiri yang mana kita yang merusak kita, tapi oleh Allah bukan belanja tapi sedekah. Luar biasa. Itu sebagai motivasi kita. Siapa? Mas Fikri, ada pesan buat pemana-pemana kita yang pemula gitu, biar semangat. Pesan-pesan dari kami, daripada kalian galau, yuk mana gitu aja. Singkat jelas panas. Ya. Oke. Oke teman-teman, akhir kata kami undur diri. Saya Firman dan ini Yeri Ferry dan Mas Fikri. Kami akhiri, wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.